Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zahra Maundani dengan NIM 21031165 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, teman-teman dan Bapak yang saya hormati, kali ini saya akan membawakan sebuah materi dalam pemenuhan tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu adalah materi tentang bisnis plan dalam kewirausahaan. Baiklah, tidak berlama-lama, mari saja kita langsung untuk menyampaikan dan mempresentasikan materi yang yaitu bisnis plan dalam kewirausahaan. Nah, sebelum membuat bisnis plan, hal yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausahawan adalah produk apa yang ingin dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, siapa saja target pasarnya atau pembelinya, kemudian kapan produk akan dibuat, dan di mana produk tersebut dibuat atau tempat usaha dari pembentukan produk tersebut. Nah, kita harus mengetahui juga apa saja latar belakang dan apa saja pengertian-pengertian dari bisnis plan ini. Nah, bisnis plan sendiri adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Nah, tujuan dari bisnis plan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Nah, hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Nah, selanjutnya setelah mengetahui dan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan, kemudian menguraikannya satu persatu. Nah, yang pertama adalah ke tahap yaitu ide usaha. Lalu perumusan konsep ide usaha dan studi kelayakan usaha. Nah, ini wajib dilakukan oleh pengusaha untuk melihat apakah prospek dari bisnis yang dijalankan mulai dari konsep ide usaha dan kelayakan dari usaha tersebut baik atau tidak. Nah, selanjutnya kelayakan meliputi kelayakan pasar. Nah, kelayakan teknis atau kelayakan operasional, kemudian kelayakan manajemen organisasi, yang terakhir adalah kelayakan keuangan. Nah, pada prinsipnya ada 4 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan ini. Yang pertama ada aspek manajemen produksi, yang kedua ada aspek sumber daya manusia, yang ketiga ada aspek keuangan, dan yang terakhir ada aspek pemasaran. Nah, kita akan membahas satu persatu yaitu dari aspek utama yang diperlukan untuk menyusun bisnis plan ini. Yang pertama ada aspek manajemen produksi. Nah, aspek manajemen produksi ini menurut Mr. Elbridge adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu serta jumlah yang telah ditentukan. Nah, hal pokok dalam manajemen produksi ini yang pertama ada perencanaan produksi. Kemudian setelah perencanaan produksi kita ada pengendalian produksi, kemudian ada pengawasan yang harus dilakukan saat proses produksi berlangsung. Nah, tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan dapat diawasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah itu kita juga dapat melihat apa saja yang terakhir yaitu ada pengawasan yang terakhir. Nah, kemudian kita akan melihat apa saja aspek dari manajemen sumber daya manusia. Nah, aspek dari sumber daya manusia ini merupakan hal yang penting dalam sebuah ide usaha, karena perencanaan dan persiapan SDM yang handal akan turut mempengaruhi pada produk dan pelayanan sebuah usaha. Karena perencanaan sumber daya manusia yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Kemudian dalam perencanaan sumber daya manusia, perlu kiranya seorang wirausaha itu menganalisis hal-hal untuk membuat sebuah bisnis plan-nya tersebut tercapai. Yang pertama ada desain pekerjaan, kemudian deskripsi pekerjaan, kemudian ada job value, kemudian ada kapasitas SDM, kemudian ada rekrutmen, kemudian produktivitas, dan kemudian ada training and development, dan yang terakhir ada compensation and benefit. Kemudian ada cover planning. Nah, motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam sebuah perusahaan, karena hal ini berpengaruh terhadap mental para karyawan. Untuk itu diperlukan rencana motivasi yang baik, karena itu akan berpengaruh kepada bisnis plan yang telah kita bangun. Kemudian yang ketiga yaitu aspek manajemen keuangan. Nah, aspek keuangan dari perencanaan usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan semacam neraca, rugi laba, dan cash flow. Nah, kemudian kita akan melihat apa-apa saja yang
menjadi aspek dari beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek manajemen keuangan ini. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan ini ada dua, yaitu pertama ada modal sendiri, yang kedua ada modal pinjaman, dan yang selanjutnya yaitu yang tentang kebutuhan pembiayaan modal investasi. Kemudian yang ketiga kebutuhan pembiayaan modal kerja, dan yang keempat analisis biaya tetap, dan yang kelima biaya perproduksi, dan yang terakhir adalah dan yang keenam adalah proyeksi aliran kas, dan yang terakhir adalah penentuan harga pokok produksi. Nah, setelah kita mengetahui apa saja dari aspek sampai aspek keuangan, terus kita masuk ke aspek yang terakhir yaitu aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha untuk mengetahui beberapa besar peluang pasar bagi produk yang akan ditawarkan. Nah, ada beberapa hal yang harus yang berkaitan dengan aspek pemasaran yang dalam perencanaan usaha atau bisnis plan ini. Antara lain yang pertama itu mengidentifikasi perilaku konsumen, kemudian yang kedua menganalisis pasar konsumen menggunakan 7-0 pertanyaan kunci. Kemudian ada menganalisis pesaing, dan yang keempat ada menentukan target marketing, yang kelima menetapkan marketing budget, yang keenam menentukan timing, yang ketujuh menentukan marketing mix. Nah, karena bisnis plan tadi itu dokumen tulis yang memuat langkah kegiatan yang perlu dilakukan ke depan agar tercapai dari tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, kita harus mengetahui ciri-ciri bisnis plan yang baik. Ada yaitu sebuah slogan yaitu SMART. Nah, kepanjangan dari SMART ini, S yaitu scale of business, yang kelima measurable atau terukur, yang A-nya itu achievable atau dapat dicapai, yang R-nya itu reliable atau dapat diandalkan, dan yang T-nya itu time scale atau batas waktu yang ditentukan. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui aspek-aspek dalam bisnis plan tersebut yang lain yang kita sampaikan tadi. Ada pasar, teknis, manajemen, hukum, dan ekonomi dan sosial, serta keuangan. Nah, fungsi dari bisnis plan yang telah kita bahas dari tadi, yang pertama itu alat bantu yang untuk menentukan visibilitas usaha yang akan dijalankan dalam kondisi pasar yang ada, sebagai acuan guidance bagi pelaku usaha atau pengurus koperasi untuk mengorganisir aktivitasnya. Kemudian menjadi alat atau tools bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Nah, dalam bisnis plan juga mencakup tentang ada 4 subbesar, yaitu tentang rencana pemasaran, rencana produksi, rencana organisasional, dan rencana keuangan. Nah, Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya, mungkin sekian dulu penjelasan dan presentasi materi dari saya. Yang mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya segala yang benar adalah milik Allah dan kesalahan adalah milik saya sendiri. Dan untuk kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita dan video presentasi saya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.